Apakah kita harus mengejar viral duluan baru? Nah kita betul, produksi apakah sesuatu? kita bisa produksi? Cerita itu masih ngikutin budget. Bukan budget ngikutin cerita. Mengadaptasi cerita yang viral, gue ngeliatnya sekarang juga udah bukan satu PH lagi. Tapi lu percaya gak sih sebenarnya diviralin dulu baru dibuat? Kok bisa 1 juta penonton secepat itu? Ya robot lah. Siapa yang boleh ngeritik film? Apakah cuman orang-orang yang memang memiliki label kritikus? Atau audiens yang nonton tuh boleh? Dari zaman 2005 gue syuting sampai sekarang bayaran kru gak pernah naik. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film, Pantes dibahas bareng. tapi barengnya Sab. Iya, Ini kebetulan nih di channel ini nih, Iya. pas banget nih ya. Kita barengnya gak berdua doang. bener. Kita Exciting barengnya- banget ya. Yes, kita bareng sama ada guest star yang menarik. Ada 2 orang. Siapa nih? barengnya? Coba kenal. Siapa tuh? Siapa ya? Nah, kita kenalan dulu. Ada Mas Kevin sama Mas Randy. Halo. Selamat datang di studio Natap Layar, Mas. Thank you nih, kita udah sampai sini ya. Thank you Wih, udah diundang. siap. Thank Ke you juga. studio yang keren ini. Yang merah-merah kenapa merah? Red Room. Nah, ini studio yang terinspirasi dari satu film. Ya, iya. Iya. Bukan satu klub ya? Bukan. Oh. Emang ada klub yang merah-merah gitu? Yang mana? Ini nih. Yang Oke. sedih. Tadi kan kita ada tagline. Nah, karena sekarang bareng sama siapanya kita udah spill nih, sama Mas Kevin sama Mas Randy, kita bisa tagline sekali lagi kali ya. Oke. Jadi nanti gua sama Sabrina bilang karena cinta film, terus Mas Randy, Pantes dibahas Mas Kevin sama Mas Randy bilang Pantes dibahas bareng. Mantap. oke. Keren. Sab, sekali lagi Oke. kali ya. Sambil ngarep ke sana berarti ya. Oke. Kita langsung aja ya. Yap. Karena cinta film. Pantes dibahas bareng. Wis. Ini dia. Tepuk Kita tangan. bahas bareng pokoknya. Hans. Hebat. Oke. Ini sebenarnya kayaknya banyak yang mau kita bahas ya. Banyak. Banyak. Banyak ya Sab ya. Banyak banget. Cuman sebelum kita masuk ke topiknya lebih mendalam, perkenalan dulu dong Mas. Jadi sedikit konteks sebenarnya gue sama Sabrina udah kenal Mas Kevin sama Mas Randy udah cukup lama lah. Kita juga udah ada beberapa project kita kerjain bareng. Tapi Alhamdulillah. memang di luar industri industri film. film. Ya, Nah, betul. kita ngerjainnya bukan yang di ranah industri film. Yes. Nah, tapi kita pengen Mas Kevin, Mas Randy kenalan juga dong. Kasih tahu terus backgroundnya apa sih segala macem. Let's go. Kasih tahu Vin. Kasih tahu. Bukan lu duluan ya. Langsung lah gas. Ya gue Kevin di sini sebagai kalau kerjaan sehari-hari ya. Hah? Sekarang sebagai produser di PH kita berdua ini. Oke. Namanya Right Hand Entertainment. Right Hand Entertainment. Betul. Ya kita bergerak di dunia apa ya kalau bisa bilang pembuatan film, pembuatan series, Oke. terus iklan juga yang itu. Iya. Dan ya pokoknya segala macam yang berkaitan dengan dunia entertainment lah di situ. Ya. Menghibur ya. Betul. Bisa Kita kan melawat. harus bisa semuanya Bisa pokoknya. semuanya. Nyanyi, ngapain aja lah pokoknya. All round bisa ya semua ya. Iya. Kayak Tom Cruise dong. Iya. Segala bisa. Iya gitu. Udah nonton belum film Mission Impossible? Oh, belum lagi. Belum ya? Itu tapi katanya keren ya. Keren Bagus. sih. Habis Iya. ini ya. kita- Nggak, jujur ya. Abis ini reviewnya jujur ya. Jujur keren, tapi kalau buat gue personal gue lebih suka film keempat sama film kelima. Oke. Kan bikin gak jadi pengen nonton kan ini. Jangan, ini kan Bagus, kayaknya bagus. udah closure-nya Bagus ya. mereka nih kayaknya kan. Iya, Jadi oke. menurut gue wajib nonton sih. Ending Semi ya. horor ini ya sebenarnya. Semi horor, Iya, bener. semi horor, Itu ada horor. Kata kunci itu semi horor. Iya. Keren juga ya. Ada Iya. kuntilanak gitu-gitu. Nggak ada. Tiba Tapi kan. ya ada semi setan juga. Ada. Oke, kita balik nih Mas. Iya. Tadi kan berarti kan nama PH-nya itu adalah Right PH Hand. berarti ya? Ya betul. Oke, Right Hand Entertainment. Udah berapa lama sih berarti Right Hand Entertainment? Kalau Rakyat Entertainment sendiri kalau kenalin dulu dong. oh iya benar-benar. Halo, gua Randy Herpy. Gua juga sebagai produser, terus gua director juga di PH Rakyat Entertainment. Oke. Balik lagi tadi ya, kalau apanya yang kita kerjain udah dijelasin sama Kevin. Oke. Ya. RH sendiri itu udah berdiri dari sebenarnya baru sih, masih baik, kita 2019 secara PT ya, secara industri kita masuk industri yang serius itu 2019. Oke. Udah 6 tahun kira-kira Tapi ya. secara serabutan. Udah lama. Akhirnya kita memutuskan serius itu ya itulah dari 2019. Tapi maksudnya di fase serabutan itu tuh kerjaannya juga udah sama, bikin film, bikin Sama. series, segala macam. Kalau dia Dari mah memang Indonesia. awalnya dari talent ya. Oke. Dari talent. Nggak laku.
Akhirnya kenapa gue gak bikin sendiri gitu kan. Sebenarnya bukan kalau sih gemes. Iya gemes aja Gemes, sih. iya, Gemes sama industrinya gitu. Kan lu suka bilang gitu kan gemes kan. Itu Sab, itu kata kunci tuh Sab. Iya. Gemes sama industrinya. Gemes Iya, sama iya. industri. Gitu. Gemes sama industrinya. Betul, Iya. setuju. Oke. Kalau Berarti- gue dulu malah justru bukan serabutan, gue emang kerja kantoran ya. Iya. Hmm. Jadi awalnya nggak di dunia ini sama sekali. Cuman memang mungkin sama kayak lu, sama kayak mungkin teman-teman yang lain, dari kecil emang hobi ya untuk nonton ya. Oke. Hobi banget. Jadi kayak dulu koleksi VHS, kalau tahu Betacam, VHS, Oh, ya. Hmm. Laserdisc segala macam. Laserdisc ya. Jadi ya tiap hari tuh kerjanya nonton sampai gede sampai ya setiap kali ada weekend atau ada waktu luang ya kita nonton ke bioskop segala macam. Ya karena emang gue kayaknya gue emang tertarik lah di dunia ini lah gitu. Kayak akhirnya terjun ketemu sama Randy. Berarti dari awal penikmat jadi pelaku. Nah itu Betul. dia. Keren. Benar. Pelaku yang gemes sama industri. Nah itu dia. Nah, itu dia. Kenapa Kena- nih? Itu kayaknya gemes sama industrinya bisa kita elaborasikan lebih Benar. dalam. Sab. Kita Iya. bisa ini bedah itu. Bukan Iya, hanya betul. gemes sama talent-talentnya ya, tapi gemes sama industrinya. Oh itu pengalaman ya. Awalnya Gemes sama gitu. Kenapa jadi curhat zaman dulu ya? Menarik juga. Gemes Itu bisa sama bisa talent. diceritain lebih lanjut. Iya gitu kan. Tapi gini Sab, mungkin buat kita lanjut nih ya. Dari tadi tuh satu kalimat itu, kita bisa tanya satu pertanyaan pembuka nih. Yes, buat benar banget. Mas Kevin sama Mas Randy. Apa Iya. tuh pertanyaannya? Karena baik lagi, kita kan di sini mau ngebahas tentang industri perfilman di Indonesia. Oke. Yes. Oke, kita mau bahas lebih detail mengenai itu ya. Tapi kita ada satu pertanyaan pembuka Mas. Dan Mas Randy, Mas Kevin, lo berdua harus jawab. Yes. Karena Oke. jawabannya bisa beda-beda. Oke. Oke, Tanya, gue tanya. Sab. Oke. Iya. Kalau bisa mendeskripsikan industri film Indonesia dengan satu kata, apa tuh kata-katanya? Gue dulu ya. Langsung. Keras. Kalau gue kapitalis. Keras Iya, tuh, iya, iya. kapitalis. Oh, Gimana goes tuh? goes hand in hand. Iya. Right? Kita kan udah punya talking points. Iya, Tinggal benar. kita buang sekarang. Iya. Udah kita Karena langsung Dari nyebur dua aja nih kata ya. ini udah bisa kita Iya. jadiin bahan diskusi nih. Iya. Iya benar, Iya. keras Kita dan bahas lebih kapitalis. lanjutnya berarti Mas. Boleh, gas. Boleh lanjut. Kenapa keras? Kenapa kapitalis? Iya. Serah siapa dulu? Keras ya. Karena sejauh ini kan yang orang pikirkan di industri film dalam membuat film itu gampang nih bikin film terus dijual laku gitu kan. Tapi nggak tahu bagaimana di balik layarnya ini kesulitannya seperti apa dan nggak segampang itu ternyata. Oke. Pada saat lu masuk ke industri film, lu punya duit sebanyak apapun kalau lu nggak ngerti cara mainnya, Oke. percuma. Film lu juga nggak akan tayang. Akhirnya rugi. Disitulah kata kapitalis muncul kan. Nah itu dia. Nyambung. 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 Ini chemistry-nya ada. Iya itu dia. Kelihatan ya, udah. Karena kita curhatnya bareng. Iya sama. Jadi udah paham. Mengenai itu kapitalis. Tapi atau Mas Kevin mau jelasin dulu nggak sedikit kenapa tadi memilih Iya. kata What's your take? ya, Enggak, kapitalis? sekarang gini loh, karena kita balik lagi dari pengalaman kita sendiri ya. Oke. Kalau gue bisa bilang kayak gitu, karena kita bisa dibilang PH masih baik, masih terhitung berapa tahun? Iya 6 tahun lah ya 6 masih tahun bayi lah. kan. 2019. Opportunity kita untuk masuk ke dunia industri ini itu bukan dibilang kecil ya. Cuman maksudnya kita bersaingnya tuh sangat berat, sangat keras karena mereka ini yang memang sudah pemain lama segala macem itu emang kayak apa ya? Udah autopilot aja lah untuk kayak menjalani industri ini. Kita Iya. tuh benar-benar harus kayak pembuktian kita dulu siapa, Oke. apa dulu yang kita kerjain. Iya. Dan ini balik lagi semuanya berkaitan sama nanti dari sisi investornya, dari sisi kesempatan kita untuk tayangin layarnya. Oke. Walaupun kita punya cerita oke, Mm-mm. kita punya konsep oke, tapi pada akhirnya kita semua akan kalah dengan nama besar. Nah itu dia. Oke. Berarti kalau misalnya gue simpulin dikit nih Mas. Gini, kalau dari kacamata orang secara general ya, kalau misalnya ngelihat industri film itu kan it's all about glamour gitu loh. Hmm. Kemewahan gitu kan. Ya. Red carpet, gala premier, beautiful dress, ya kan? Semua segala macam. Nah, tapi tadi sempat yang Mas Randy juga bilang keras. Ya. Bersaingnya keras gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya yang memang bootstrapping, bikin PH
dari Dari- bawah dari banget, bawah. dari kecil banget nih gitu kan. Nah, agak susah untuk melawan mereka-mereka yang udah autopilot Ya, kasarnya kan. Nah, Betul. bisa dijelasin lebih detail lagi nggak strugglingnya tuh kayak apa sih? Tadi Mas Randy juga bilang, lu percuma mau punya duit sebanyak Iya. apapun, lu harus ngikutin karena udah ada gamenya nih kayaknya nih, Iya, pakem betul. nih di industri film kita nih. benar. Iya. Nah itu strugglingnya gimana sih untuk kita Kita- bisa keep up with the game, untuk kita bisa follow the game, follow the rules gitu. Ya kalau makanya tadi gue bilang kita punya duit sebanyak apapun, ternyata kalau kita nggak ikutin gamesnya tadi, Iya. wah ternyata sulit ya untuk lu dapet tayangan, lu sulit banget untuk bisa apa namanya ya berkecimpung lah di industri Iya. ini ya. Karena yang kita sesuai pengalaman kita nih ya, kita buat film, terus pada saat yang kita dengar sebelum-sebelumnya, oh gampang nanti kita tinggal preview di salah satu apa namanya outputnya, Ya. preview terus nanti dapat jadwal segala macam, oh segampang itu ya, oke yuk kita buat filmnya gitu. Skema itu udah ada sih. Skema ya, Skema itu maksudnya persyaratan-persyaratan itu memang formalitasnya ada. formalitasnya ada, tapi setelah dijalanin, kok kita udah buat, kok nggak dapet jadwal juga untuk bahkan untuk hanya preview pun sulit, ya kan? Kenapa? Pasti ada sesuatu nih. Apakah karena tadi butuh nama besar atau kita kalah dengan nama-nama itu? Kenapa harus seperti ini gitu loh? Apa yang harus kita lakukan sebagai PH yang baru? Oke. Ya kan jadi pertanyaan buat kita. Apakah PH-PH baru ini kalau tidak berkolaborasi dengan PH-PH yang besar akan sulit untuk mendapatkan layar? Oke. Istilahnya gitu kan. Yes. Apakah kita harus mengejar viral duluan baru Nah kita betul, produksi apakah sesuatu? kita bisa produksi? Atau pakai influencer yang viral dulu. Nah, bisa jadi kan? Itu kita nggak tahu. Makanya permainannya sebenarnya memang udah ada. Oke. Tapi mau sampai kapan kita seperti ini gitu loh? Mau sampai kapan nih? Kalau seandainya nih, ini akan membuat orang-orang yang ingin membuat PH dan membuat karya yang bagus. Ini curhatan kita sebenarnya. Yes. Kita pengen punya merubah pasar industri, market dan kualitas film yang bagus. Tapi karena kita baru dan kita tidak berkolaborasi dengan mereka-mereka yang besar ini, kita benar-benar nggak dikasih tempat dan ruang untuk kita bisa memunculkan karya kita. Itu yang kita alamin. Selama beberapa tahun ini, kesulitan kita di situ. Betul. Kenapa keras? Oh sekeras ini ya? Apakah, kalau kata bisikan orang lain dan teman-teman yang lain, lo harus kolaborasi dong sama si A atau sama si B Sama yang si udah duluan nih B. misalnya. Iya. Supaya apa? Supaya lu bisa dapat layar, supaya lu bisa ini. Oke. Sedangkan kalau kita kolaborasi sama mereka, secara kualitas, mohon maaf, bukannya kita nggak bilang kita bagus, tapi kita tahu lah pasar secara kualitas cerita segala macam itu kayak kita nonton sinetron. Emang benar. Iya. Tapi kita harus berkolaborasi sama mereka dan kita baru bisa. Dan otomatis mereka pasti ada intervensi di sini. Nah betul. Nah, tadi itu sebenarnya Iya, sempat yang pengen kepikiran. kita tanya sih. Jadi kan sebenarnya kalau dari penjelasan itu struggle-nya adalah gue kalau misalnya mau terpampang nih, gue bisa dapat space untuk nunjukin karya gue nih sebagai orang yang punya PH bikin film. Dia kan harus kolaborasi, ya. Nah itu. Harus kolaborasi dan kolaborasi pun juga nggak segampang. Saya mau kolaborasi dong, Ya. yang udah gede gitu. Nggak segampang. Oke, Ya. kita rangkul. Lu siapa katanya? Lu Nah. siapa? Ada lagi berarti. Terus kalaupun misalnya mau dirangkul, pasti ada Intervensi. ya mungkin kalau bahasa Hollywood apa studio notes. Iya, Iya. betul. Nggak harus kayak gini, harus kayak gini Iya, segala macam betul. kayak gitu. Itu berarti struggle ya. Dari segi nggak usah dijauh-jauh dari mulai dari penulisan skrip aja pasti semua harus dilompat. Wow. Iya. Jadi gimana kita mau memajukan taste kita atau idealisme kita atau memang pengen majuin konsep kita kalau semua itu based on ini berarti harus ngikutin karena trennya lagi kayak gini. Tapi itulah yang terjadi. Itu Tapi itu terjadi. terjadi. Karena apa? Karena itu yang gue bilang tadi industri kapitalis. Karena mereka mengikuti keinginan pasar. Yeah. Karena mereka simple adalah gue invest sekian, duit gue minimal harus balik. Business Benar. point of view banget itu. Iya. Itu. Ya. That's Jadi, why lu pilih kapitalis. main aman lah. Nah, Betul. iya. Main aman banget. Jadi memang gue harus ngeluarin duit sekian. Tapi gue harus dapat sekian. Gimana caranya? Gue ikutin. Sekarang pasar pengennya apa? Kayak kita misalnya kita tarik balik ke 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Mereka semua horor. Semua horor. Parah. Ya kan? 3 tahun terakhir horor tuh gila. Iya. Sampai kita juga kejebakan. Sampai akhirnya kita bilang Kita bikin "Ya udah, juga." kita buat horor juga. Oke. Terus abis itu tiba-tiba muncul agak lain.
Yes. agak lain, which is dia Komedi, horror komedi. horror komedi. Dan sekarang semua produksi horror komedi. Apalagi selain agak Setan lain? botak Yang- ya. Setan botak. Iya. Setan botak Baru mati dengar ke sih. jambak. Setan botak tuh kayak spin off-nya si manis jembatan Iya. Ancol. Tapi itu Oh, iya, ada iya. bumbu-bumbu komedi. Iya. Komedi. Iya. Hmm. Nah itu sebenarnya sekarang pengaruh juga, makanya apapun yang lu bilang kayak mungkin yang lu review kemarin tentang ada satu film itu kan, nah itu sebenarnya kita nggak bisa ya bener apa yang lu bilang tuh bener banget, gue setuju ya, gue setuju kayak gitu segala macam itu setuju. Tapi balik lagi karena ini kita ngikutin si marketnya, Hmm. Iya. itu yang kemakan banget sama market Indonesia. Sorry itu saya tapi itu majority seperti itu. Mungkin kalau misalnya memang yang di kota-kota gede segala macam itu nggak kemakan buat mereka, buat Oke. anak-anak yang kayak kebiasaan nonton Netflix apa segala macam itu nggak kemakan. Tapi untuk majority populasi Indonesia penontonnya adalah orang-orang yang nonton sinetron, yang nonton MTV. Itu realitanya ya. Itu yang Itu, terjadi. ya. Bener. Yang Bener, lebih Rik. suka melihat sensasi ya. Iya. Apalagi yang seksi-seksi dikit. Eh, Hmm. Betul. Yang rilis-rilis uncut beda 1 menit doang. Tuh. Iya. Ya kayak itu gitu lah. sensasi. Iya, Itu sensasi benar. yang dijual Benar. kalau menurut gue. Benar. Oke, ini sebenarnya gue banyak pertanyaan lagi nih Mas. Ini udah bercabang di otak gue nih, cuman gak tau Sap lu ada yang udah lu nggak? Sebenarnya ada sih gue. Spill, Cuman spill. Ini banyak banget nih sebenarnya yang bertanya. Tuangkan. Iya. Gak apa-apa. Ntar ya gue minum serak ini. Lanjut Mas, gas. Keluarin semuanya. soalnya ini apa namanya tadi kan cukup kita udah cukup menyelam ke point of view kalian ketika kalian udah mengerti gitu kan kayak ternyata tuh industri ini pemainnya tuh udah ada dan juga skenanya tuh udah kayak gini gitu. Tapi sebelum lu merasakan itu semua ada visi yang mau lu bawa nggak kayak ke industri film Indo? Apa yang lu bayangin gitu? Sebenarnya dari segi tema dan cerita ya. Hmm. Tema dan Kualitas cerita ya. sebenarnya itu kita awalnya pengen buat sesuatu. Coba deh gue tanya. Adolescence lu udah nonton kan? Adolescence Netflix. Yes. Udah. Iya. Kalau kita terapin di sini bisa nggak? Laku gak? Sebenarnya tuh banyak loh kan. Subversion, iya. Bisa. Ada ya ada Film gue bisa. potensi. Bisa, tapi apakah bakal blockbuster segede Adolescent. film-film yang lainnya nggak? Yang Hmm. kayak menjual memang tentang cerita si kaya dan si miskin. Akan sangat susah untuk berkompetisi. Pasti. Iya. Ya. Karena balik lagi, kesiapan market itu memang belum ready untuk tema-tema seperti itu. Makanya kita perlahan-perlahan nih, perlahan-perlahan. Yang gue lihat ya, trennya perlahan mengajari market dengan film-film yang memang touch mengenai realitas sehari-hari. Akhirnya kemakan di Home Sweet Home, Hmm. Yes. Yes. benar kan? Itu tahun kemarin film. Iya. Akhirnya kemakan Apa, seperti satu itu. kakak tuh Karena keponakannya. itu benar-benar menurut gue tema film yang bukan menjual persaingan bawang merah bawang putih ya, Iya. si kaya dan si miskin atau enggak si powerful dan si lemah gitu. Tapi emang tentang kejadian sehari-hari, tentang emang kita anak sebagai pekerja Iya. sehari-hari. Sandwich generation. Tadi yang Mas Randy bilang juga tuh Sakatupo. Satu Iya. kakak. Iya, kakak. bener. Nah ya kayak Iya. gitu. Maksudnya itu memang perlahan harus kita ajarin. Tapi market susah, seperti Vin. itu. Memang tapi susah. Tapi susah. Kenapa? Karena setelah satu naik itu, akhirnya si pihak yang lain-lain ini, yang pembuat film ini, balik lagi ke target cerita yang seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Balik lagi. Kenapa? Makanya gue selalu berpikir gini loh. Kenapa sih nggak ada yang berani? Tadi ya kita sempat bahas lah di belakang. Kenapa sih nggak ada yang berani untuk nih lu mau naikin secara kualitas cerita film di Indonesia gitu loh. Lu udah pasti keluarin modal gede kan untuk bikin film. Betul. Hmm. Lu langsung keluarin satu sebesar misalkan katakan lu bikin 50 film. Betul. Tapi dengan kualitas cerita yang bener-bener beda daripada yang biasanya. Itu yang diprioritasin. Itu yang diprioritasin. Lu doktrin tuh para penonton market itu bahwa lu harus lebih pintar untuk menerima film. Jangan film yang murah-murah aja, ceritanya yang gampang, yang harus disuapin. Iya. Ceritanya balik lagi seperti itu, kualitasnya balik lagi menurun kayak sebelum-sebelumnya. Iya. Lu bikin film yang bagus, 50 film, itu terus yang dikeluarin. Oke. Otomatis secara tidak langsung kan orang jadi dipaksa untuk belajar menerima film yang bagus kan. Iya, mereka Kan- mau absorb informasi Betul. baru. Kalau Iya, selama sangat ini baru. yang terjadi di market penonton kita itu dikasih film yang receh lagi, Format yang sama. format kayak yang sama. 10 tahun yang lalu. 10 betul. Akhirnya apa? Terbiasa untuk menikmati itu. Ah, pusing nih gue nonton Adolescence nih misalnya gitu.
harus mikir, harus ini, kan kayak gitu. Nggak ngerti gimana sih ceritanya. Akhirnya ke SDM-nya balik lagi, penikmat filmnya ya nggak ngerti dengan film-film yang bagus. Berarti intinya kita sekarang udah terlalu terlena dengan zona Iya nyaman itu gitu. dia. Too Betul. deep into Iya. the Dan terlebih memang para investor itu memang ya balik lagi karena terlena zona nyaman itu mereka nggak mau ngambil Resiko. resiko. Yep. Tapi gini, tadi kan Mas Randy bilang kenapa nggak ada yang berani. Tapi apa iya bisa dibilang nggak ada yang berani, Mas? Balik lagi mungkin dia tadi nggak berani ngambil resiko mungkin. Oke. Ya kan, nggak berani ngambil resiko udah pasti. Hmm. Balik lagi kita kesulitan tadi kerasnya film itu. Balik lagi kan kita harus nggak bisa keputusan kita sendiri. Yeah. Kita punya cerita bagus. Pada saat kita ketemu investor pasti akan nanya ceritanya seperti apa. Dan investor zaman sekarang tuh udah pinter-pinter. Film kayak gini nggak mungkin laku di Indonesia nih. Ntar duit gue nggak balik. Balik lagi akhirnya gimana? Kualitas ceritanya menurun lagi. Karena apa? Permintaan investor seperti itu. Nah itu yang terjadi. Kayak tadi yang mungkin udah kita bahas ya sebelumnya. Ada beberapa, memang ada sekitar 2 atau 3 PH ya yang memang berani untuk kayak gitu. Untuk menciptakan ibaratnya genre baru, konsep baru atau cerita ya yang emang benar-benar agak lain dikit lah dari original dari yang ada kita yang ada di pasaran sekarang ya. Ada, berarti sebenarnya ada ya. Ada ya. Tapi nggak banyak lah. Nggak banyak. Tapi balik lagi kalau misalnya kita lihat box office ya, Nggak. nggak akan lebih dibanding yang film-film yang memang generik. Tapi ada satu film gak sih Mas yang berhasil nge-break barrier itu? Baru-baru ini ya? Kalau gue kepikirannya Jatuh Cinta Seperti di film-film sih. Iya, itu Menurut bisa. kalian gimana? Itu bagus. Itu satu film yang fresh gak hitungannya? Fresh. Fresh. Dan dia Berani juga dia. secara audiens gede. Iya. Itu setuju Ya gue. kan? Masuk ke ajang award besar. Iya. Itu gue Menang setuju. Best Picture ya kalau gak salah ya. Gue setuju. Iya. Memang itu ya balik lagi itu kan seperti kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pukul secara general itu bisa dibilang 1 in million di sini. Berarti rare case. Rare case. Benar. Jadi apakah PH seperti kita nih, PH yang baru atau segala macam akan mengambil resiko seperti itu atau kita akan follow the game? Ya. Gue tanya balik ke Mas Randy gimana? Nah sekarang balik lagi apa? Kita harus ada pertanggungjawaban kepada investor. Jadi akhirnya kita Apakah investor itu adalah seorang investor yang pengen ngambil resiko kayak gitu? Udah bodo amat gue mau box office. Iya. Bodo amat gue main. Yang penting gue pengen lu ceritanya bagus kayak gini. Lu mau buat kayak gini, ayo gue support. 1 in a million lagi. Itu rare juga. Rare juga. Makanya kenapa salah satu studio yang emang berani memunculkan genre baru, which is animasi, Jumbo. Iya benar. Ya kan? TV Cinema ya? TV Cinema kan. Itu memang itulah 1 in a million investornya. Investor. Itu Jumbo kayak butuh kepercayaan yang sangat ini sih, terhadap visi yang mau dibawa gak sih? Yes, Betul. dan itu juga prosesnya kan gak sebentar kan. 5 5 tahun. 5 betul. tahun Iya. ya. Melibatin berapa ratus orang juga. Betul. Ya. Nah Jadi kalau lu everything's jadi holistic. jadi investornya 5 Hmm. tahun bos, duit gua Mau nggak lo? mandek 5 Iya. tahun. Iya. Tapi emang Berapa butuh. puluh M. Betul. Serem sih. Iya Serem nggak? Serem. Gue harus Udah. akuin dari sisi bisnis serem kayak gitu. Iya, benar. udah 5 tahun, gua taruh misalnya sekian puluh M 5 tahun. Bakal balik gak tuh? Iya. Minimal balik aja dulu deh. Atau minimal berhasil jadi gak filmnya? Iya. Ya kan belum Iya. tentu juga kan Iya, sebenarnya betul. kan. Iya. Itu leap of faith yang emang kayaknya dibutuhin sebenarnya. Cuman itu emang risky banget. Iya. Berarti yang kita perlu cari tahu siapa investornya Jumbo. Itu dia. Itu yang harus kita incer. Siapa Iya. orangnya? Apa jangan ada informasi? Nanti aja ya. Tapi dari Oke, oke, Mas oke. Kevin sama Mas Randy, tadi kan udah kita go over, kita analyze sebenarnya itu masalah yang akhirnya dihadapin lagi tuh lagi-lagi karena ini stake-nya tuh banyak dan kita harus memuaskan semua orang dari Betul. audiens bahkan investor juga. Tapi untuk bisa ngebawa visi yang tadi kalian udah ngomong juga kayak kita pengen naikin kualitas cerita, naikin kualitas film, itu tuh sebenarnya butuh sesuatu yang disruptif ya sih. Iya, tapi ya seperti yang Randy tadi bilang, emang perlahan kita harus perlahan. Gak bisa kita tiba-tiba buat satu film yang memang groundbreaking secara cerita, konsep apa segala macam. Perlahan kita masukin elemen-elemen itu di film-film yang memang kesannya generik. Iya. Ngerti nggak lo? Maksudnya gak bisa kita tiba-tiba buat yang Langsung beda full. banget gitu Iya. kan. Langsung nyebrang banget. Iya, pelan-pelan aja kita kenalin nih ada konsep seperti ini, ada cerita seperti ini, Iya. tapi tetap embel-embelnya tetap ya cheesy. Iya. Tetap ada kayak gitu-gitu.
masih ada bumbu-bumbu yang Itu kita double. familiarnya Iya, gitu itu ya. double. Cuman memang it takes time memang. Transisi yang butuh waktu emang ya. Pasti. Iya. Dan kesulitannya adalah juga dari sisi pendanaannya. Kalau lu mau bikin film, pasti ada harga, ada kualitas. Yes. Di mana-mana udah pasti ya. Yes. Yang kendala juga di kita untuk merubah itu semua adalah di mana para investor atau pelaku film di kita ini sama lah kayak pedagang-pedagang pada umumnya. Oke. Modal semurah mungkin, Cuan sebesar Cuan mungkin. sebesar Ya. mungkin. Oke. tapi mau gimana lu ibarat kata gini, lu mau punya Mercy gitu ya. Nih, lu beli Mercy ya, tapi duit lu cukupnya cuma buat, gue bukan menjatuhkan ya, buat Ayla atau Avanza. Oke. Tapi lu dipaksa untuk membuat si ini. Si sebesar ini, sebagus itu. Iya. Sulit untuk kita sebagai orang kreatif nih. Gue kan sebagai orang kreatif kita mau berpikir seperti apa dari segi alat, dari segi Karena kita SDM susah. kreatif dan eksekutor juga. Jadi Eksekutor. kadang gini loh, kalau kita nulis cerita, Oke. kita udah nulis nih. Tapi habis itu kita balik lagi ke budgeting. Oh ini gak masuk nih. Ini yang masuk gua kapitalis ya. Iya, iya. Budgeting kan. Wah, nggak masuk nih. Lokasi coret. Ganti lokasi jadiin simple. Yang tadinya 5 jadi 2 aja deh, Iya. jadi 3 gitu. Propsnya nggak usah banyak-banyak, propsnya kayak gini-gini. Talentnya kurangin. Jadi balik lagi kita harus balik Kurang semua. dari Iya. budgeting. Bener. Karena kalau industri kita memang, sorry itu industri kita memang cerita itu masih ngikutin budget. Cerita itu masih ngikutin budget. Bukan budget ngikutin cerita. Iya. Nah ini yang seru juga nih. Ini seru juga. Lu sebagai penulis, lu bisa cerita dari Sabang sampai Merauke, lu jalan segala macam. Tapi budgetnya berapa, Bos? Gak cukup. Iya. Akhirnya dirombak lagi tuh. Akhirnya cuma dari Sabang sampai Medan. Itu yang sering terjadi sekarang. Itu analogi Analogi yang yang, sangat iya, kita bisa pahami sih. Benar, Ya. hal yang Tapi baik. berarti kalau kayak gitu antara nulis cerita dulu sama budgetnya ketahuan dulu tuh gimana Mas? Apakah para Ya, penulis proses. skenario nih misalnya mereka nulis cerita mereka dulu seimajinatif mereka kayak apa terus Enggak. propose ke PH kayak enggak gue cuma bisa segini rombak. Sebenarnya gini, pada saat kita ketemu si penulis nih awalnya itu kita udah kasih tahu budgetnya sekian. Oke. Jadi udah diperkirakan lah estimasi lokasi, pemainnya hanya sekian. Guideline awal hanya sinopsis. Ya, Sinopsis. sinopsis. Tapi kita kasih tahu lah beberapa Ya. clue-clue dari dapur produksi ya. Ekspektasi juga Iya. kita Oke. seperti apa. Nah, akhirnya baru dia tulis. Tapi tetap yang namanya penulis ini pasti liar ya pikiran dia. Kita Benar. sering banget kejadian. Iya. Pernah cerita lucu nih kita bikin web series ya. Akhirnya yang udah kita kasih tahu nih orang harus cuman 5 episode karena budgetnya cuman cukupnya 5 episode dari 10 episode. Tiba-tiba ada di semua episode. Mau gak mau di episode ke-6 waktu itu kan pas gue yang lagi ngedirect, gue ambil skenario, gue coret, gue ganti skenarionya, gue bikin mati. Kill the character gitu. Iya. Di saat itu juga gak ada episode 6, 7, 8, 9, 10-nya dia Gimana gak ada. Bos, siapa yang mau bayar lagi 4 episode lagi mahal. Iya. Karena udah dikasih tahu sebelumnya budget kita cuma buat dia 5 episode. Itu terjadi. Ini definisinya berarti tadi. Iya. Cerita ngikutin. Cerita budget. budget Iya. benar. Mm-mm. Memang selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu. Oke, tapi oke Mas, sekarang gue pengen ini gue coba tanya gue Iya. deh. Apa lo? Silakan. Oke. Gua Gue lagi- lebih ke mau nanya dari RH juga nih. Berarti kalau sekarang nih di tahun 2025 lagi ada yang jalan nggak? Project film, series atau apa? Atau mungkin yang lagi mau rilis atau mungkin baru banget rilis recently itu ada nggak? Kita lagi mau rilis ada. Oke. Tapi itu horor. Feature film Feature panjang film untuk Feature bioskop. bioskop. untuk bioskop. Insya Allah tahun ini lah ya. Insya Allah tahu. Ada yang udah bisa di spill? Infonya? Judulnya aja ya. Judulnya Iya. Urang Bunian. Orang Bunian. Orang Bunian. Orang Sinopsis? Orang Bunian lah sebenarnya. Terus. Lo tau Urang Bunian gak? Jadi Urang Bunian itu adalah kalau misalnya orang di Sumatera atau di Melayu lah ya, Hmm. atau sampai ke Kalimantan. Kalimantan, Malaysia. Mereka dan tahu Melayu. namanya orang suku dalam. Oke. Tapi itu sebenarnya memang adalah para siluman yang emang tinggal di hutan. Mereka tidak melulu jahat, tapi mereka juga sering membantu ya. Membantu. Dan Wow. banyak lah ceritanya kalau Dan orang. salah satu ada, kalau misalnya nanti bisa Google tahun berapa gue lupa, tapi bekas menteri kita Pak Gamawan Fauzi, lo tahu? Oh iya betul. Pak Sempat Gamawan hilang. Fauzi Menteri apa ya? dulu menteri apa ya? Lupa gue.
Enggak, ya gue Morphosis. namanya juga kurang Iya, iya, familiar bener. sih, jadi gue Pagamorphosis. gak tau orang. Lo tau gak Sab? Enggak. Ya mungkin orang- untuk Gen Z Enggak. enggak paham ya. Alhamdulillah masih kayak gitu. Enggak, gue juga Gen Z, cuman gue ngobrolnya sama Iya. baby boomers. Oke. Enggak ya gitu. Sempet hilang Nah, ya? sempet hilang. Pagamorphosis sempet hilang di hutan itu selama seminggu ya kalau nggak salah ya, sama waktu itu tentara kalau nggak salah. Sama tentara, dan itu memang testimonial dari para tentaranya memang mereka ketemu sama orang Bunian itu. Dan ada kampungnya sendiri gitu di dalam hutan itu. Dan Oke. mereka ngerasa nggak hilang. Padahal mereka udah hilang lama. Oh gitu. Oke. Akhirnya ketemu. Jadi waktu berjalan juga berbeda gitu. ya? Berbeda. Yang mereka Beda. lagi di Waktu situ. jalan Nggak paralel Ini- kayak dunia. Ini kayak apa? Kayak gue pernah denger ceritanya. Iya. Gue Dan- belum pernah denger sih jujur. Tapi justru karena ini di daerah Kalimantan ya Mas? Enggak. Ini di Sumatera Barat. Oh Sumatera. Sumatera, Sorry. Malaysia sampai Kalimantan. Oke. Maksudnya ini legendanya kayak pernah sempet dibahas juga gitu. Iya, Iya. Iya. Kalau ngomongin latar belakang cerita Zap, Hmm. ya gue ngeliatnya kayak gini-gini gak sih yang dibutuhin dibanding kita ngangkat sesuatu yang mistis di pulau tertentu atau di daerah tertentu yang udah sering banget diangkat ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya kita semua tahu lah kalau di Indonesia paling sering tuh bikin film horor tuh mitos di daerah mana kan. Iya, Ya, ya, benar. sih? Kayak terakhir gue yang kayak ngeliat agak-agak horor aja tuh yang angkat yang agak beda tuh ya Kabut Berduri. Ya. Oke. Kabut Berduri kan Kalimantan kan, perbatasan Malaysia. Nah itu kan tuh sesuatu yang unik juga tuh. Iya. Palari sama Netflix kalau nggak Hmm, salah. benar. Lu baru ceritain latar belakang kayak gitu aja, ya itu udah lebih nge-injek gue untuk tertarik lebih Iya. dalam gitu loh mengenai filmnya. Ini kalau buat gue Itu- personal tapi Iya. Ini apa namanya itu Menurut gue suatu personal. pengambilan angle yang fresh ya. iya fresh. Sama Terus sebenarnya kata simpelnya iya. mungkin. Sebenarnya sama Indonesia tuh kalau misalnya dibilang horror sama superstitions kan Indo baik banget kan. Iya, Mm-mm. Cuman kental banget. Benar. for some reason kayak PH-PH gede dan film-film yang sebelumnya udah ada mereka tuh malah fokus ke hal-hal yang satu dimensional, satu ini aja ngerti gak sih? Yang viral. Hah? Iya benar. Yang viral, Yang viral. Yang viral. yang tentang Benar. Itu yang paling pesugihan sering. mungkin Betul. ya. Padahal sebenarnya there's so much more kayak to know gitu tentang Banyak banget. iya Dan tentang legenda ini. Mengadaptasi cerita yang viral, gue ngeliatnya sekarang juga udah bukan satu PH lagi. Udah Iya sih. iya, Beberapa udah PH jadi pun udah melakukan itu gitu loh. Betul. Dan Iya. yang viral kan juga sekarang yang nulis ceritanya udah nggak cuma satu doang, Betul. nggak cuma si S doang, kasarnya tuh kayak gitu gitu loh. Tapi lu Ada percaya C gak sih sebenarnya diviralin dulu baru dibuat? Is it a true story? Kita kan balik lagi nggak pernah tahu ya percaya nggak Nah, percaya. itu. Cuman alam bawah pikiran gue tuh kalau gue mikir nggak tahu nih netting atau enggak ya, ya bisa aja tuh teknik marketing juga. Gitu. Enggak, ini Hmm. jawabannya gitu. Oh ada jawabannya nih. langsung Jadi, Industry. iya, Itu hanyalah industri. industri. Gimana mas? industry. Ya itu bagian dari industrinya gitu loh. Oke. So itu memang sudah jadi part of Tapi industry. apakah itu gitu. that game salah satu formula? Akhirnya Formula Indonesia adalah sesuatu yang viral akan laku. Dan Oke. sesuatu yang viral akan buat orang penasaran. Oke. Sesuatu yang viral akan buat orang jadi nyari-nyari terus-terusan. Oke. Kenapa that film? Ya mungkin pada tahu ya, tapi kita nggak nyebut ya. Kita tidak usah nyebut biar nggak dituduh yang enggak. iya. Ya, Saya sudah capek dituduh yang enggak. nggak apa-apa lah itu. Enggak apa ya. Kan lu kritikus Kan jujur, benar sih. jujur. Iya. Benar sih. Kalau kita kan penyimak, Iya. bukan pengamat ya. Kalau pengamat kan Nah. kita mengamati dan kita memberi komentar. Kita penyimak kayak pas Oh, ngeliat iya. Bagus. Oh iya bener. Gitu aja ya. Oh iya bener juga ya, bener. Oke. ya Gimana tadi, kenapa Mas? habis produksi Heeh. terus 2 tahun kemudian baru di launching dan akhirnya blockbuster. Yes. Karena selama 2 tahun itu kita goreng habis-habisan cerita mengenai Itu. tempat itu. Tunggu, berarti tadi kita ngomongin viral. Iya. Yang viral bikin orang penasaran. Benar. Yang viral itu laku. Yang viral itu menciptakan sensasi mungkin. Tapi viral itu natural apa enggak jadi? Sebenarnya pertanyaan gue itu. Viral yang out of nowhere, terus studio melihat, wah bisa nih dijadiin adaptasi. Atau kayak udah tahu dari awal, Atau ini itu- bakal viral. Atau Gini. kejadian pertamanya yang natural sisanya. Memang ada yang organik, Ada yang dibuat. tapi pasti di-amplify. Di amplify. Pasti di-amplify. Itu kunci. Ada ini Gimana amplify-nya? boosternya. Gimana? Kayaknya itu kita di belakang layar ya. Jangan dinatap layar ya. Di atap layar ya, di belakang layar. Iya. Ya gitu. Banyak ya nitinya ya. Berat ya. Memperjuangkan industri Visi ini dan ideal. berat ya, Mas? Iya, idealisme. iya, iya. Memang Keras gitu, dan berat ya. emang kayak gitu sih. Jadi Iya. udah jadi salah satu tools juga untuk bisa bikin
film itu jadi oke banget, jadi terkenal banget, itu virality. Ya, betul. Karena ada ya mungkin lu juga tahu ya, salah satu PH mengangkat semua judul viral berita semua. yang viral. Yes, Ya that kan? happens. Padahal kalau Yeah. kita lihat konteksnya, oh my god, dia ngebahas mengenai kayak gini gitu. Iya, dan viral tuh sekarang udah macam-macam mas. Viral podcast, viral thread. Mungkin Viral bentar, anomali ya. bentar lagi kita nggak ada yang tahu, Tung Sahur mungkin jadi film juga kan? Emang udah. Oh udah Udah ya? Oh emang Ini pancingan aja Sab, pancingan aja. Udah ya. Itu wah tapi gue nggak tahu mas. Itu lu kalian ngeliatnya gimana? Coba give us all your honest opinion gitu Yeah. pas itu diumumkan bikin film kan nih tentang ini. Ya balik lagi. Kalau gue sih kasihan ya maksudnya. Jadi visi apa yang pengen kita lakukan di industri ini ya balik lagi akan gitu-gitu aja. Iya, stagnan gitu. Stagnan lagi. Karena bukan kualitas Dan lagi. orang jadi gue nggak bisa salahin juga jadinya kayak PH baru atau penulis baru takut untuk memunculkan Yang original sesuatu yang baru. story. Iya, rasa takut itu tuh jadi lahir ya. Pasti. Yep. Gini deh, sesimpel kita pitching, ini pengalaman kita ya, pitching kepada investor gitu ya. Mereka pasti akan bilang, lu siapa? Lu udah ngerjain apa? Nama lu udah gede apa belum? Iya. Coba lihat IG lu followers berapa. Men lu mau lihat IG gue followersnya berapa ya nggak Iya. akan nyampe lah Benar. ke ekspektasi mereka. Dan itu yang terjadi ya. Dan sorry itu saya emang pemilihan talent juga. Kenapa lu lihat itu doang? Yes. Ya. Tapi sorry mas, gue clarify dulu. Hmm. Pemilihan talent itu doang tuh memang terbukti berarti ya? Emang terbukti. Memang nyata berarti ya? Emang nyata. Oke. Karena itu menjadi salah satu note juga bahwa talent itu memang harus sudah pernah ada box office. Oke. Paling enggak itu jadi bukan kriteria pasti ya, tapi itu jadi sesuatu yang appealing buat si pendistributor. Added film. value. Added value. Yes. Kalau misalnya dia udah terbukti udah box office atau minimal followersnya kalau nggak 1 juta lah. Nah. Ya. Ya kan? Sebenarnya ada banyak faktor yang kaitannya bukan ke sesuatu yang mau kita bawa jadinya ya. Iya, tapi sebenarnya it's all about numbers jadinya. Iya, jadinya Soal iya, buat numbers. it's all numbers. Padahal itu tidak melulu menjadi patokan keberhasilan suatu film. Betul. Oke. Iya. Ya kan? Bukan Makanya karena kalau kita followers. misalnya belajar sama film-film yang di luar, men, banyak banget loh pemain baru dimunculin sama mereka. Tiba-tiba filmnya jeder aja. Iya. Iya. Bagus kan. Untuk jadi PU ya, mana ada yang mau ngambil resiko kayak gitu. Ya mungkin ada caranya di sini digandeng. Caranya digandeng. Digandeng. Tapi tetap kan satu pemain, katakanlah dalam satu film gitu ya. PU-nya kita atau mungkin PU-nya pasti harus yang kelas A kalau di sini. Pasti ngomongnya gitu nih dari pihak permintaan dari bioskop, dari ini harus ada satu yang kelas A ya gitu. Oke, PU itu pemeran utama Ya, berarti pemeran ya? utamanya. Oke, pemeran utama. Iya betul. Talent artisnya itu harus yang wah yang udah box office. Oke, ya udah. Mau nggak mau kita harus lakukan itu supaya apa? Supaya kita juga dilihat bisa cepet tayang lah ya ibaratnya ya. Kalau nggak Oke. kita udah kayak nggak dianggap lah. Padahal talenta kita banyak banget. Betul yang Iya. bagus-bagus. Talent Gue kita tuh yakin itu sih, iya. banyak banget yang bagus-bagus. Cuma memang karena ini Instagram mereka belum verified. Instagram mereka belum Followers sampai mereka baru KK. sedikit. Belum makro. Iya, Belum masih jadi masih makro, masih iya. nano ya. Iya, Masih nano mungkin jangan ya kan? Iya, red cardnya belum segimana Iya, kan. iya. Sebenarnya gue muncul satu pertanyaan sih. Cuman ini mungkin akan kayak menarik industri film kita agak ke waktu lampau kali ya. Gue kira pertanyaan ini, gue ada pertanyaan tapi ini akan ada keputusan bakal dimasukin apa enggak gitu. Bakal kontroversial kan. Enggak apa-apa. Nanti Iya. ada yang uncut gak sih? Ada ya. Angkat maksimal beda 1 menit doang. Apa itu? Apa Sab? Pertanyaannya apa Sab? Ini apa namanya? Ini kan setelah ini bisa dibilang fenomena ini tuh terjadi mungkin like in the last 10 years atau kayak mungkin lebih dari itu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ke industri film Indonesia lebih agak jauh lagi, kita kan pernah punya masa-masa emas lah istilahnya kayak Pasti. mungkin di tahun 80-an atau even before. Masa mas perfilman Indonesia berarti. Maksudnya film-film Indonesia tuh pada saat Oke. itu tuh original gitu, original Oke. terus berkualitas dan memang ceritanya itu berasal dari cerita yang kita rasakan tiap hari gitu sebagai masyarakat gitu kan. Betul. Tapi sejak kapan hal ini berubah nih?
kalau misalnya apa namanya, kalau dari kalian sebagai pelaku industri, kayak kalian tuh analyze-nya ada di mana tuh? Menurut gue ya, Iya. sejak ada sosmed. Gitu. Iya. Gosh, Semenjak ada social pedang media. mata Iya. dua. Iya. Karena kalau dulu nggak peduli orangnya Karena they can control the virality dari situ. based on sosmed. Numbers lebih kelihatan nih jadinya. Iyalah. Kalau zaman dulu nggak ada sosmed. Ya emang karena orang penikmat film, Film. lu pengen nonton film di situ. Iya. Lu pengen nonton film di bioskop. Oh, karena gua suka karena kan paling bagus ya referensi itu dari word to mouth. Yes, oke. Benar Mulut ke mulut. Itu paling Iya. bagus. Paling efektif ya. Paling efektif Oke. sebenarnya. Nah, kalau sekarang kita push aja dengan the virality, kita boost aja itu cerita jadi viral. Padahal ada timnya di situ. Ya. Pakai Strateginya ini, pakai lagi. ads, ini pakai ads. Nah, Pakai Kalau- buzzer, pakai buzzer. Pakai buzzer kan. Kita bagus sih segala macam. Bagus. jadi kepancing deh tuh yang lain pada pengen Kepancing. ikutan nonton. Karena kalau menurut gue ya karena kita udah apa-apa semuanya memang sosmed. Sosmed. Make sense sih, Sir. Iya, Make it does sense. make sense. Karena gini, gak usah gitu dari trailer aja Hmm. di YouTube taruh di trailer. Oh udah 1 juta penonton nih. Orang kan kayak wah keren nih pasti keren. Iya, Kok bisa triggernya 1 di juta situ ya. penonton secepat itu? Ya robot lah. Oh, Tapi ya Gua sekarang nanya doang. gue ngeliat PH-PH setiap rilis film di social media pasti yang paling di point out, yang di-update secara berkala selalu jumlah penonton ya. Iya. Oh iya. Hari pertama segini, udah 3 hari segini, udah seminggu ini. penasaran segala gak lo macam. kalau penontonnya banyak? Penasaran, Pengen nonton? jadi pengen nonton, ke-trigger pasti. Trigger. Kenapa sih, ke-trigger. what's the fuss gitu loh, kenapa nih sebanyak ini gitu. Berhasil berarti. Berhasil gak sih? Iya, Enggak balik lagi gue gini. Filmnya berhasil. Filmnya berhasil. Iya. Iya dong. Iya dong. Iya, iya, Kalau iya. penontonnya banyak filmnya berhasil kan? Benar. Even Iya. itu bagus atau tidak, Ya, bagus atau tidak sebenarnya kan balik lagi tergantung selera. kita yang nonton Iya. ya. Cuman ya balik lagi kalau dilihat 3 hari kok cuma 20.000 gitu. Kan berarti gak laku tuh film. Yes. Berarti kan harus ada sampai 100.000 dong. Oke. Iya dong. Berarti Iya, gue nggak tahu itu gimana. berarti harus bisa? 100.000 nih pokoknya kalau rilis film 3 hari. Iya, Iya. 3 hari 100.000. Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana Sosmed. itu? Itu dia. Oh Sosmed, sosmed. iya. Iya. Marketingnya jor-jorin di sosmed. Iya. Harus. Harus. Pokoknya kita wah. Iya. Promonya tuh harus gila-gilaan lah. Iya. Tapi kalau zaman dulu belum ada sosmed, Tapi laku-laku aja. ya promosional strategi mereka tuh gimana ya? Karena filmnya bagus. Word of mouth itu tadi. Word of Word of mouth, mouth, iya. betul. Atau melihat ini banyak yang kritikus Belum ada. Belum kan ada zaman sosmed dulu. di juga. media Dia gitu, nontonnya di majalah, pasti- di koran atau gimana gitu. Belum ada apa-apa kan. Kan mereka Belum paling ada ya? ngulasnya dulu kan di majalah kan. Di majalah Iya. benar ya. Atau dulu kita Koran. nonton kalau gue dulu nonton di RCTI Cinema lu tau gak sih? Oh iya. Zaman dulu. Belum Lu gua udah tua ya? kalau gue tuh ingetnya bioskop Trans TV. Iya. gue nonton di RCTI dulu kan. Tua Dulu ya. tuh Cinema. Jadi setiap gue inget banget setiap Sabtu siang itu mereka tuh nge-review mengenai film yang lagi tayang di bioskop. Oh gitu. Iya. Oke, berarti ini acara TV, Acara isinya TV. tuh review film. Jadi mereka ngasih tahu nampilin trailernya. Terus gitu nampilin sinopsisnya. Iya. Terus nge-reviewnya seperti apa. Itu lu inget kan? Ya enggak, lupa gue. Itu kata bapak gue ya. Gue juga lupa, gue gak tahu. Cuman itu jadi salah satu acuan gue sebelum Oke. nonton film ya. Oke. Maksudnya kayak oh gitu. Oh ini trailer gini. Ada bisa lah kita mendapatkan informasi seperti itu. Balik lagi karena dulu belum ada sosmed. Kalau Iya. sekarang sosmed ya ilah lu disuruh datang. Guys gila sumpah ini serem banget. Gue gak tahan. Gue gak bisa tidur. Aih, itu Iya nggak sih? wah itu Iya. sebenarnya pengen buat gue bahas sih mas sebenarnya Iya. kalau kita bisa bahas. Bisa kok. Sebenarnya ini pas banget nih Mas Kevin nge-mention itu. Kalau gue boleh jujur, tadi kan kita sempat bahas video review natap layar ya, Ya. yang lumayan gede viewsnya Mm-mm. itu yang kalian Ya, juga benar, cukup aware ya nonton. kan. Sebenarnya awalnya juga itu salah satu trigger Mas Kevin, Mas Randy. Gue itu memutuskan untuk nonton satu film itu karena di sosial media tuh beredar ketika lagi gala premier banyak orang tuh ngepost ini mind blowing banget guys. Ini horor, ini disebutkan horor. Ini film yang fresh banget. Jump scare-nya gila, gue segala macem. Alright, Akhirnya lu gue nonton. nonton. Sih, Cut. lu jadi beli tiketnya kan? Yes, gue beli tiketnya. Tapi it's okay lah, karena menurut gue gini.
kalau gue di sini percaya ya bentuk apresiasi terbesar terhadap film itu ketika kita nonton di bioskop. Setuju. Jadi kita bayar Betul. untuk tiketnya nonton gitu ya. Iya. Kan? Gue nggak masalah kalau itu. Tapi yang gue permasalahkan pada saat itu adalah ketika sebelum gue nonton, kok semua orang itu memiliki reception atau penilaian yang sama. Karena apa? Ya berarti kan itu kan kayak Diarahkan. diorkestrakan gitu kan. Apalagi setelah lu buktikan sendiri dan lu tonton kan. Dan Kayak- sebenarnya menurut gua lu sah-sah aja untuk melakukan kritik itu karena apa? Lu bayar tuh tiket. Setuju. True. Iya. Justru, iya. Kalau lu bayar makanan, beli makanan nih. Pak, sorry Pak, kurang garam Pak. Lu boleh komplain kan? Benar. Supaya apa? Apa bedanya lu kayak nonton? Betul. Apalagi film itu ya ketika sudah keluar ke publik, ya itu sudah jadi interpretasi publik. Iyalah, dan beda-beda. Maksud ya kan? gua sekarang gini, gua sama Randy kan kita produce film segala macam. Kalau sampai suatu hari film kita dikritik, don't be salty. Kita jangan ngelihat diri kita tuh, oh emang gue yang paling bagus kalau ya Yes. udah emang kita ngakui juga pasti banyak kekurangan. Pasti banyak kekurangannya. Karena balik lagi kita budget. Kita sadar kok. Ujungnya balik lagi. Kita sadar kok. Gitu. Tapi kalau menurut kalian ngomongin kritik nih Mas ya. Soalnya gue tuh sama Sabrina juga sering diskusi setiap hari gitu. Kalau kita ngomongin sebuah kritik, ya mau kritik, review, pendapat, opini mengenai film gitu di industri perfilman Indonesia tuh kita masih kayak ini tuh garis batasnya di mana sih? Kalau memang lu boleh ngeritik, siapa yang boleh ngeritik film? Apakah cuman orang-orang yang memang memiliki label kritikus atau audiens yang nonton tuh boleh? No, semua. Siapa aja sih? Semua. Nah, Apalagi lu yang bayar gitu. Karena kita semua itu konsumen. Betul. Oke, pertanyaan kedua, kritik itu tuh kita tuh boleh sampai mana sih gitu? Bebas. Ada nggak sih batas antara kritik sama lo tuh? Oh Hating. enggak, ini hitungannya udah bukan kritik nih. Ini menjatuhkan nih Ya, gitu. kalau misalnya kalau kita ngatain orang secara personal, menghina itu jatuhnya kan udah bukan kritik. Iya. Ya kan, misalnya kita ngomongin satu film, terus kita malah jelek-jelekin personal filmmakernya, itu udah salah kalau menurut Iya. gue ya kan. Tapi kalau misalnya kita bener-bener pedes sama filmnya gitu, basi filmnya, gini-gini lagi, mau sampai kapan kayak begini nggak maju-maju. Kadang soalnya tuh kalau gue ngeliatnya nih, either audience atau filmmakernya, kadang tuh masih belum ada clear garisnya ya gitu. Betul. Sampai mana sih gitu loh. Ya, Iya. sebenarnya ya. Kita tuh middle groundnya tuh di mana gitu loh. Sebenarnya itu balik lagi ke apa ya? Militan ya? Apa fanatisme ya? Fanatisme berlebihan atas suatu karya. Jadi gitu ya. Jadi mereka secara subjektif betul. mereka itu nilainya. Gue pernah suka sama nih film buatan PH ini. Oke. Kita itu gampang ngefans jadi. Pada saat ada yang jelekin tuh film, lu kesel kan? Iya, pas ada jelekin itu bilang, enggak, gue suka. Ya udah, itu opini lu suka, gue nggak suka gitu loh. Iya. Oke. Kenapa harus jadi didebatin nih? Ya we agree to disagree jadinya kan harusnya kayak gitu dong. Yeah. Maksud gue kalau misalnya memang dikritik dan suatu saat kita bakal dikritik ya filmnya ya. Karena gue yakin banget kita bakal dikritik. Yeah. Which is itu fine karena gini, setiap produksi gue sama Randy, apapun itu mau dari series, mau dari iklan, mau dari film, kita selalu nge-review bareng setelah kita syuting. Oke. Loh kita kurangnya ini. Dan banyak kurangnya. Dan kita selalu kita tuh kurang puasnya di bagian ini ya. Iya, kita kurang puasnya di bagian ini. Coba deh di next project kita terapin kayak gini. Kita udah terapin, ada lagi habis itu pasti. pikir, tapi kayaknya kurang ini ya, Iya. kurang ini ya. Aduh, agak sampah sih ini kayak gini. udah pasti kita kayak gitu. Iya. Dan kita memang kalau memang sebagai ya konsumen, kita adalah orang yang pengen menikmati hiburan. Kalau misalnya itu tidak kita nikmati, pasti kita kayak kurang nih. Iya. Pasti kayak gitu. Iya. Gimana sih? Ngerti gak sih lo? Ngerti Mas. Kita kan penikmat ya. Iya. Kita kan penikmat. Jadi kita sebagai pelaku ya kita harus juga Selalu memposisikan diri kita sebagai kacamatanya kacamata penonton. Betul. Menarik sebenarnya. Sebenarnya dari penjelasan ini gue ada pertanyaan tambahan sih. Coba Tadi silakan. gue udah diinget-ingetin terus lagi. Gimana? Sebenarnya ini pertanyaan yang udah ada di ini sih. Udah kita plan Siapin, sih sebenarnya ya. Karena tadi
lu juga menjelaskan bagaimana lu sebagai filmmaker atau sebagai pelaku juga harus memposisikan Ya. diri juga kan. Sebenarnya gue lebih pengen nanya ke, oke, tadi kan kita udah bahas panjang Mas, realita industri perfilman di Indonesia tuh kayak gimana, ya kan? Sekarang kalian yang duduk di sini tuh kalian juga adalah dua orang yang memang juga nyemplung dalam industri itu, pelakunya juga ya kan. Nah dengan realita yang udah tadi kita bahas panjang-panjang, gue pengen nanya ke kalian berdua, sekarang nih di tahun 2025 dengan plan yang udah kalian punya, PH yang sudah kalian bikin, yang sekarang lagi kalian kerjakan, dengan visi misi dan mimpi yang pengen kalian achieve juga bersama PH itu, stance kalian gimana menghadapi situasi realita dan Realita hiruk-pikuk. industri dan ini realita ya. industri perfilman ini? Yang pasti kita tetap akan menjalani apa yang udah kita lakuin, tetap menjaga kualitasnya seperti apa, walaupun tadi dari pihak investor ataupun kita dapat pendanaan tidak besar, jangan sampai itu menurunkan kualitas supaya visi kita tercapai gitu loh. Karena yang udah-udah, wah ternyata pendanaannya kurang, udahlah downgrade semuanya, downgrade alat, downgrade segala macam, Iya. SDM, akhirnya jelek. Jadi kita dari dulu kita pas membuat PH ya, kita awal selalu bilang, jangan pernah kita berorientasi dulu Jangan money oriented. money oriented. Jangan cuan oriented dulu. Karena kalau cuan oriented, pada akhirnya apa? Lu akan mendowngrade semua kualitas, bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau kita selalu percaya, kalau kita buat sesuatu yang berkualitas dan bagus, uang yang akan ngikutin kan. Jadi kita berusaha bagaimanapun caranya, oke lah kita tetap dapat untung, tapi tidak besar sewajarnya, tapi kita bikin sesuatu yang berkualitas. Karena ini juga mengenai legacy sih, maksudnya. Gimana lu diingat? Iya, betul. Rekam jejak kita kan. Iya. Kalau misalnya kita dari awal kita udah money oriented, cuan oriented, itu pasti kita membuat yang sampah-sampah itu. Kadang gini, kita buka deh satu dapur ya, kasar gini. Oke, kita ngelihat satu RAB, satu film, kita nggak sebut lah film apa. Kita lihat RAB-nya satu film, oke modelnya sebesar itu ya, katakan 20 miliar. Pada saat kita bedah, men, dengan 10 miliar lu udah jadi. Segampang itu. Dengan hasil yang mungkin bisa, atau sama, atau bisa lebih. Kenapa bisa jadi mahal? Karena tadi money oriented. Jadi semua, Overpricing. padahal kalau lu punya modal, dikasih modal sebesar itu, lu mungkin udah film lu udah upgrade kualitasnya lebih Atau wow. mungkin bisa jadi 2 film. Bisa jadi 2 film. Bahkan bisa jadi 2 film. Yes. Jangan. Itu kenapa jadi industri kita gitu-gitu aja, nggak berkualitas. Karena uang begitu dapat investasi yang besar, bukannya ditambah kualitasnya, tapi keuntungannya diambil. Karena Kualitasnya kita gitu-gitu aja. Rezeki macan. Rezeki macan. Iya, Sekali garuk, kenyang. kenyang. Itu yang terjadi. 2 bulan, 3 bulan. Itu loh. Mau gitu terus gimana mau bagus film kita? Gimana investor mau percaya? Banyak investor tertipu kan. Oh gitu ya? Ya jadinya kan kecel ya kan, maksudnya kayak, aduh gue udah invest banyak-banyak ini, ternyata hasilnya Kayak gini-gini kayak aja. gitu-gitu aja. That's a lot of things to process bro. Iya. Tapi Gimana Sob? nggak tadi apa namanya stance dari RH Entertainment tadi kan udah dijelasin ya, kayak apa apapun yang terjadi jangan sampai nurunin kualitas kan ya. Tapi ke depan nih kayaknya badainya lumayan kenceng. Apalagi dengan mereka-mereka yang udah raksasa gitu, dan dengan game yang mereka tuh emang mau maintain status quo itu gitu. Tapi itu tuh dari Mas Kevin sama Mas Randy ini sebagai istilahnya decision maker kan di era entertainment ini, sebagai orang teratas lah. Ada perlawanan yang mau lo coba ini gak? Yang pengen lo gaungkan. Lo gaungkan ya, kayak mungkin itu bukan perlawanan yang kayak misal harus kasar filenya atau gimana sih, lebih kayak something kayak misal lu ada campaign yang lu mau garap nih dari sekarang, tapi lu tuh visinya besar gitu. Ya kita dukung Mas, Mas. Kita dukung. Atau kayak bisa kayak lu berkolaborasi sama mungkin PH-PH yang visinya sama kayak lu untuk Setuju. bisa Itu berbekal. baik lagi kalau kata Krisya kan badai pasti berlalu ya. Iya. Tapi ya selagi kita menerjang badai, ya kita berpegangan tangan dengan para teman-teman kita juga. Betul. Jadi kita juga nggak mungkin karena satu suara untuk melawan Sebesar ribuan itu ya. suara itu
nggak akan Berat. kedengeran. Iya. Tapi kalau misalnya kita yang sevisi, kita bareng-bareng sama-sama, ayo kita kolaborasi. Jadi sekarang kita juga mikir bahwa nggak ada salahnya untuk kolaborasi dengan PH-PH lain ya. Betul. Tapi bukan berarti kita apa ya maksudnya? Jadi kayak bergantung sama satu PH yang sangat major. Oke. Yes. Itu sebenarnya apa ya? Kita agak-agak takut ya untuk, Iya. untuk mengambil langkah seperti itu. Karena balik lagi kita mau majuin visi kita mau Yes. majuin Iya. konsep kita. Yep. Dan itu yang bisa sama PH-PH memang satu pemikiran yang bisa satu klik lah. Dengan visi yang sama, Betul. Yes. dengan mindset yang sama. Betul. Yang kasihannya lagi. Apa nih? Sebentar lagi. Ya gimana? PH-PH ya kita nggak sebut nama PH-nya, tapi Oke. ada PH pun oke, mungkin dia udah bagus tadinya gitu. Tapi pada akhirnya dia yang produksi sekarang ini bukan mereka loh. Dilempar lagi, Oke. di mana kualitasnya akan turun, berubah. Ya kita sebut aja, dia ambil borongan tuh, Nah. yang penting ada Subkon. keuntungan, di sub lagi, Oke. terus hasilnya jadinya kurang kan Yes. secara kualitas. Nggak sesuai Nggak sama sesuai. yang PH awal Yang mau. sebelumnya gitu. mereka buat bagus-bagus gitu. Iya, Tapi iya. pada akhirnya mereka udah melek sama industrinya, oh keuntungannya sekian ya, mungkin akhirnya di sub lagi. Yang penting modalnya sekian aja ya, nih lu bikin borongan. Kita pernah ditawarin seperti itu. Tawarin borongan, makanya kita tahu kan sebagai pelaku. Yes. Hmm. Dan itu Kualitasnya jadi nggak kalian ambil. tapi enggak. Tapi ya ada pernah kita ambil ya. Oke. Tapi akhirnya secara nama tetap pakai nama mereka. Tapi kalian terekspos nggak? Oh Enggak my god. Berarti nggak ada kredit ke Cuma kredit nama personal. Nama personal ya, nama personal. Oke. Nama personal ada tapi itu kan nggak diekspos juga. Ya, jadi ibaratnya kita jadi kru borongan. Kru borongan. Jadi gimana mau bagus lagi kualitas? Dan yang satu lagi yang gue bingung ya, dari zaman 2005 gue syuting sampai sekarang bayaran kru nggak pernah naik. Oke, itu balik lagi ke glamour. tahun Artinya- 2005? Ya, 2005 20 segitu tahun aja. yang lalu berarti. ini Gue kemarin bayar orang juga kru kasihan kan jadinya. no, lo bilang tadi glamour and everything kan, Yeah. but it's just on screen. It's just on screen. Ya, itu cuma di depan layar. Di belakang layar Tapi kenapa di belakang layar nggak glamour? Kenapa di belakang layar kru-kru ini khususnya, ya makanya kita selalu kepikiran kru-kru kita ya, kesannya itu serabutan. Iya. Iya. Tapi balik lagi kenapa? Karena kita di kapitalis, Ya, Iya. Modal sekecil-kecilnya, Iya. untung sebesar-besarnya. Karena Betul. kita lagi berada di industri yang memang udah Jadi kapitalis. seperti itu. Berat. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin working hours, kayak di yang kemarin sampai di Hollywood ada demo kan, Strike, Iya. ya, kan? strike. Karena apa? Karena itu jelas juga ada peraturannya dari pemerintahnya, ada guildnya juga yang ngurusin itu. Kita juga ada guildnya segala macam. Cuman balik lagi, Oh, ada serikatnya berarti Mas kan? kita sebenarnya ada serikat tapi bukan serikat yang kayak Resmi ya. resmi yang kayak gede ya. Memang Oke. kita jatuhnya komunitas ya. Memang ada komunitas DOP, komunitas Iya. director, komunitas produser apa segala macam. Semuanya ada. Cuman balik lagi, kalau kita bisa sih ngelakuin itu. Kita pengen banget ngelakuin itu. Karena balik lagi kita nggak mau tuh sampai ada yang kejadian ada yang almarhum meninggal segala macam karena syuting Karena kan. syuting. Iya. ya. Iya, Tapi karena kecapean. Tapi balik lagi, is it doable with that budget? semakin lama kita syuting, semakin mahal. besar Mm-mm. mahal. Yang bisa kita terapi kayak gitu adalah contohnya adalah salah satu si PH lokal kita kerjasama sama PH luar negeri. Lo tau kan? Iya. Kita bisa satu hari 4 scene, Iya. 5 scene. Oh itu syuting sehat banget. Ya kita juga dapat update-nya kayak gitu ya. Benar. Lingkungan kerja Lingkungan syuting kerja yang tuh sehat banget ya. Itu memang harus seperti itu sebenarnya. Iya. Idealnya Kita seperti itu. rubah. Idealnya seperti itu. Iya. Jadi kalau bilang glamour itu nggak boleh kelihatan hanya di talent-talentnya doang. Glamour juga harusnya Harus sampai ke belakang. sampai ke belakangnya. Itu well-being itu udah Iya. well-being. Jadi kita emang ya udah visi kita mau merubah itu. Oke lah, makanya pemerintah ayolah bantu kita, Itu. Hmm. ya kan? Pemerintah Pemerintah. bantulah Halo. industri film ya. Halo. You guys have to take action sih. Maksudnya Iya, benar. jangan
jangan pemerintah cuman kayak ya kita mensupport kita ya Supportnya- support itu apa? Gini lah, Balik kita lagi nggak mas, jangan cuma di depan. Nah, Layar doang. betul. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Ya. Film Korea ya. Pada saat drama Korea itu naik di Indonesia, penjualan Hyundai seberapa besar? Iya. Naik, Boosted. ya kan? Iya. Betul. Karena apa? Korea ini bener-bener ratusan miliar untuk pembuatan film Dan disupport setiap sama produksinya pemerintah, disubsidi, disubsidi. ada Iya. insentifnya. Kalau kita Jadi gimana? soju laku kan di sini. Iya, Betul. betul ya. Yang halal juga ada soju. Nah, ya. soju halal ada. Ya, karena kan berhasil kan akhirnya. Yes, karena culture-nya berhasil. Culture Karena itu berhasil. itu adalah misi kebudayaan sebenarnya. Ya benar. Yang Gimana yang gimana kultur. iya, Nah. itu misi kebudayaan. Salah satu caranya adalah dengan lu memperkenalkan drakor. Iya. Betul. Awalnya dari situ. Iya. Mm-mm. Kenapa nggak kita Angling Dharma gitu kita kenalin ke Korea. Iya, Drando kan, drama Iya. Indo gitu. Sedangkan Kalau padahal budaya iya. kita tuh Itu Banyak juga ya, but we're rich in benar, culture gitu. we're Kita rich in hyper lokalnya culture. sangat banyak. Kalau misalnya denger cerita dari apa namanya, cerita-cerita yang beredar sih, like a public knowledge juga di Indo tuh juga sebenarnya kalau misalnya ada syuting di dalam negeri kayak waktu itu filmnya siapa? Julia Roberts sama George Clooney. Ini Ticket to Paradise. Ticket to Yang Paradise. terakhir Maxim Maxim. ya, Maxim. Dia Iya. menggambarkan Bali. Iya dia Tapi justru syutingnya di menceritakan Australia. Bali. Iya. Benar, dia Iya. menceritakan Bali tapi syuting di tempat lain karena di Indo tuh di Bali tuh nggak bisa gitu. Which means kan padahal itu that was like a potential kan. Iya, untuk kita bisa mengenalkan Iya, itu betul. ada misi kebudayaan itu bisa Iya. diselipin di situ. Benar. Sampai kemarin gue baru lihat Fountain of Youth ya, Fountain of Youth ya. ada di Apple. Ya. Itu mereka syuting di Thailand, bener-bener di jalanan Thailand masuk Iya. ke dalam ininya apa namanya train station dan segala macam. Iya, sama kayak White Lotus berarti. Iya, iya, Iya. kayak gitu maksudnya Hmm. harusnya itu kan kayak memberi, karena gini loh, kalau orang ngelihat oh ini sesuatu yang baru nih di Thailand atau di Indo men, lu expose lah gitu loh, banyak Iya, banget banyak negara banget. yang harus expose. Baik banget. Dan Iya. udah terbukti kan kalau misalnya orang turis atau foreigners datang ke Bali aja mereka tuh senang banget ngeliat budaya kita. Segampang itu mereka Terbukti ke Eat Pray Love itu kan membawa dampak parah. besar ke Iya. Bali Iya. kan. It's also Julia Julia Roberts Roberts. again. Tapi Iya. itu beneran di Benar Bali. di Bali Iya, kalau di itu, Bali. iya. Syuting sama Ketut. Something Iya. something with Julia Roberts man. Oke, menarik Iya. banget Sab. Menarik Iya. banget. Sebenarnya ini aduh, kalau kita ngomongin industri perfilman Panjang. di Indonesia nggak ada habisnya ya. Banyak betul. PR. Sebenarnya Banyak. banyak struggle-nya, banyak yang pengen kita omongin, Iya. curhatin, banyak yang kita harapin juga ya kan. Betul. Cuman cuman gini deh Mas, Mas Kevin, Mas Randy, untuk closing nih ya, untuk closing supaya bisa ada gongnya lagi dari yang udah kita bahas nih mengenai industri perfilman Indonesia. Mas Randy, Mas Kevin, ngomong di channel ini, di video Stage ini, is yours. Ya. untuk masa depan industri perfilman Indonesia, harapannya apa? Sebagai kalian pasti penikmat juga berarti kan? Iya. Penikmat dan juga pelaku kan? Harapannya apa untuk masa depan industri perfilman Indonesia kita? Yang jelas tetap bikin film yang berkualitas. Supaya apa? Supaya kita nggak downgrade lagi. Kelas kita sebagai penonton naik. Ya. Terus udahlah. Kalau rata-rata para pebisnis ini kan selalu mikirin modalnya sekecil-kecilnya, untuknya sebesar-besarnya. Yes. Itulah yang membuat film Indonesia itu rusak. Itu yang rusak film Indonesia. Selalu itu masalahnya. Setuju. Mau gimana kita bikin film yang bagus kalau uangnya dikasih kecil? Sama harapan juga untuk tambahin itu adalah tolong dong pemerintah tuh bantu ya Nah itu. membuat sebuah wadah inkubasi untuk para investor dan disalurkan kepada para pelaku Sineas. sineas film. Karena apa? Karena kita sangat butuh akses untuk itu. Kita butuh dukungan seperti itu dan juga perbanyak warung untuk menjual filmnya. Which is apa? Bioskop. Bioskopnya diperbanyak. Jangan itu aja bioskop yang ada di sini. Setuju. Make local theaters ya. Iya. 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 Jadi kita harus membuat culture menonton bioskop adalah salah satu culture kita. Karena itu salah satu cara untuk kita mengapresiasi kesenian lokal. Ya. Ya kan? Setuju banget. Itu Iya, setuju banget. itu harus Setuju. kita biasain seperti itu. Yap. Karena mereka yang di luar sana kayak Hollywood, Bollywood atau Korea itu udah part of their culture gitu. Iya. Maksudnya Benar. menonton film lokal itu udah kayak ya emang gue karena demen sama film lokal kita, gue emang pengen support terus film lokal gue. Ya makanya pengusaha-pengusaha sekarang yang tadinya bisnisnya di mana gitu, sekarang bikinlah bioskop.
Iya. Simple untung loh itu. Simple Bener. dengan Iya. mereka membuat bioskop sendiri ya. Iya. Iya, Itu udah ngebantu para sineas ini untuk jualan. benar. Betul. Karena dikasih wadah. Benar, Iya, potensinya iya. jadi Menambah lebih wadah. banyak. Yes. Ide bisnis 2025 tuh guys. Itu Bikin masalah bioskop. distribution juga soalnya. Distribusi Distribution. juga. Benar, Cakupannya benar. masih Jadi makin luas luas, sih. Karena Iya. aksesnya makin banyak. Iya. Betul. Banyak sebenarnya apa namanya? Banyak harapan. Insight saya tuh yang ini yang berat-berat semua ya. Iya. Tapi well, Exposing di industri. sebenarnya pada akhirnya itu intinya kita ngobrol di sini. Yes, Iya, benar iya. banget. Karena kita juga butuh perspektif dari orang yang di dalam industri juga, Yes, Mas Kevin. benar. Karena gua sama Sabrina, ya kita juga punya perspektif dari perspektif kita Benar. sebagai orang yang memang nggak nyemplung, Penikmat. kan. Penikmat. Iya, penikmat. Gitu. Iya. Jadi kita gabungin dua kacamata yang berbeda di Yes, situ. benar. Dan Ya, Ya, we're kita so harap glad. Ha-ha. suara ini tuh bisa tersampaikan juga ya, Sabrina. Yes, Amin. Banyak yang denger ya. Ya, Amin, we're so Semoga glad. didengerin. Ya. Kita terutama tentang ini ya, apa namanya, tentang all the hal-hal yang sebelumnya tuh nggak dapat spotlight lah. Ya. Kayak tadi tentang kru. All the things behind the scenes. Kayak Yes. kita, we're so glad to have you guys here untuk Ya. bisa menceritakan itu semua. Kita thank you banget nih, Thank you, thank Mas you. Thank you. Kevin, Mas Randy. Thank you banget. Semoga sih gue berharap ada lanjutannya. Ya. Jadi nggak cuma sekali Karena doang. masih banyak Iya. yang bisa dicurhatin. Iya. Iya. Ayo part 2 apa nih Bisa guys? jadi episode ini, jadi kayak series ya kan. Ini kayak baru 5% gak nyampe kayaknya. Baru 5%. Baru 5%. Ini Karena baru nanti 5% berikutnya bener-bener. tajam silat ini. Iya. Wah, ini lagi tes drive dulu ya. Iya, tapi yang kita harapkan sih kalau bisa Hmm. next kita ketemu lagi duduk di sini ada sesuatu yang lebih positif juga yang terjadi. Betul. Yang bisa Benar, kita bawa setuju. jadi bahan obrolan juga ya. Ini Siap. jadi sentilan ya. Ya. Konten ini. Yap. Oke. Sap, Me. ya, close the door. Oh nggak salah, itu Close, podcast orang lain. Oke, guys, so apa namanya, diskusi yang sangat insightful bersama Yes. Mas Randy dan juga Mas Kevin dari RH Entertainment. Kalian juga nantikan terus konten-konten yang akan disediakan dari RH Entertainment ya. Yes. Look forward to their content, look forward to their films. Terima kasih banyak udah bisa sharing banyak hal yang sangat bermanfaat dan juga bisa memberi kita didikan lebih lagi Iya. tentang what's behind the scenes. Gue berasa kayak apa. diasup vitamin nih. Bener, sebenarnya. di luar glamoritas itu, di luar glamor-glamornya itu. Iya. So, yeah. I'm gonna give the wheel to you. Jadi kali ke gue lagi. Well, once again, Mas Kevin, Mas Randy, thank you. Siap. Semoga ini bukan yang terakhir ya. Yes, Betul. bener. Ada yang mau dipromosin dulu gak? Sebelum kita closing, sebelum Yeah. kita wrap. Ya paling, tapi kan kita juga belum tahu ya. Iya, itu. iya. Kita masih nunggu antrian. Tapi Oke. jangan lupa nanti kalau bisa ada film kita yang baru. Oke. Yes. Which is judulnya Orang Bunian. Yang terdekat lah itu ya. Ya itu yang paling Orang Bunian. dekat. Nanti nonton. Jangan lupa nonton. Nice. Nice. Oke, stay tune to our social media for daily updates. Ada di @nataplayar di Instagram, di TikTok dan di YouTube. Terus untuk RH Entertainment mungkin bisa di-mention juga Ya, social media. Instagramnya di @righthand.entertainment. Betul. Oke. Itu dia guys, jangan lupa follow, subscribe, and see you guys in the next video. Karena cinta film. Pantas Pantas dibahas dibahas bareng. See you guys. Nice.